Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pemberian yang terbesar yang Kau berikan kepada setiap kami, atas karunia terbesar yang Kau berikan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus Engkau berikan di dalam setiap hidup kami, sehingga kami yang berdosa boleh dikuduskan oleh Roh Kudus. Sehingga kami yang tidak diselamatkan boleh diselamatkan atas karya Roh Kudus yang membuat kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus yang menguduskan hidup kami, yang membawa kami untuk taat kepada firman Tuhan, yang membuat kami hidup semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kami saat ini Tuhan mau mendengar firman Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak mungkin bisa menangkap isi hati Tuhan. Kami mau berusaha semampu kami dengan pertolongan Tuhan sendiri untuk sungguh-sungguh menangkap isi hati Tuhan di pagi hari ini. Berkatilah Tuhan, baik pengkhotbah maupun setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap manusia hidup berdasarkan panggilan Tuhan. Sejak Adam dan Hawa diciptakan oleh firman Tuhan, oleh suara Tuhan, oleh kuasa dari firman Tuhan, panggilan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa mau menjalani kehidupan di dalam dunia ini, mereka pun harus mendengarkan suara Tuhan berkata apa di dalam kehidupan mereka. Bahkan seluruh keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa pun, semua itu hidup berdasarkan panggilan Tuhan. Itu adalah ketentuan Tuhan. Itu adalah ketetapan Tuhan. Kita hidup bukan dari diri kita sendiri, melainkan dari firman Tuhan yang menciptakan kita, dari Tuhan yang menciptakan segala bumi, ya segala isinya, dan kita juga hidup harus sesuai dengan panduan dari Tuhan yang berfirman kepada kita semua. Para nabi, para raja, para imam, sampai kepada Yesus Kristus pun Allah menjelma jadi manusia, semua hidup harus berdasarkan panggilan Tuhan. Para rasul, bapak-bapak gereja, sampai kita saat ini pun semua hidup harus berdasarkan panggilan Tuhan. Ini adalah fakta, ini adalah kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab, bahwa kita harus mendengar suara Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, dan bagaimana kita harus hidup adalah sesuai dengan panggilan Tuhan. Baik orang Kristen, baik orang non-Kristen, semua hidup harus dipertanggungjawabkan atas panggilan Tuhan. Seluruh hidup orang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri saja. Ketika manusia hidup lahir di dalam dunia ini, itu karena panggilan Tuhan. Sehingga ketika manusia mengakhiri hidup, kita punya istilah ya. Ketika manusia akhirnya mati pun, itu karena apa? Tuhan memanggil dia. Dipanggil oleh Tuhan. Ya, bukan saja kematian, Tuhan panggil kita, tetapi kehidupan pun Tuhan berikan kepada kita. Seluruh dunia ini eksis karena firman-Nya. Kita ada karena Tuhan berkarya dalam ketetapan-Nya, dalam panggilan-Nya, dalam kehidupan kita. Bumi ini diciptakan dengan firman-Nya, manusia diciptakan dengan kuasa dari Tuhan, diberikan perintah untuk taat kepada firman Tuhan. Inilah kehidupan manusia. Dan manusia seharusnya mendengar firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengar, lalu lakukan, dengar, lakukan. Sehingga kita melihat dalam budaya kekristenan, budaya di dalam perjanjian lama, semua itu dimulai dengan dengar. Ya, dengan mengerti firman Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, suara Tuhan itu bagaimana kita bisa pahami dan lakukan dalam kehidupan kita. Budaya kekristenan dibentuk dalam budaya perjanjian lama, budaya Ibrani. Yaitu apa? Kekuatan untuk mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Ya, maka orang-orang Ibrani itu mengatakan kamu sungguh-sungguh kalau sudah mendengar firman Tuhan adalah ketika kamu melakukannya, apa yang kamu sudah dengar. Kalau cuma mendengar saja lalu tidak melakukan, kamu belum betul-betul sungguh mendengarkan.
Lalu berlanjut di dalam perjanjian lama, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Lalu Tuhan menulis hukum Taurat di atas 2 loh batu dengan tulisan Allah sendiri dalam bahasa Ibrani, diberikan kepada Musa. Lalu berlanjut lagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan menulis kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya terjadilah kitab-kitab dari Kejadian sampai Maleaki. Dan muncullah Tuhan memimpin zaman yang baru di mana Tuhan tidak pakai lagi nabi karena Yesus sudah datang. Nabi tidak perlu lagi memberitakan kedatangan Mesias juru selamat, dan nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptislah sebagai utusan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Maka Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir, dia memberitakan ini Yesus akan datang. Lihatlah anak domba Allah yang sudah menghapus dosa dunia. Maka ketika Yesus datang, nabi tidak ada. Tuhan tidak pakai lagi nabi, tapi Tuhan pakai Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga memakai anaknya sendiri sebagai perantaraan untuk menyampaikan kehendaknya. Perjanjian lama memberitakan firman lewat suara maupun tulisan. Di dalam perjanjian baru memasuki zaman Yesus Kristus, Tuhan berfirman lewat siapa? Yesus Kristus. Yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa dipegang, yang bisa kita berkomunikasi. Tuhan pakai Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus memakai para rasul untuk memberitakan firman Tuhan. Siapakah Allah di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Jadi kekristenan dibentuk dalam pertama budaya mendengar, yang kedua adalah budaya melihat siapakah Yesus Kristus. Ya, menganalisa teladan Yesus Kristus hidup sebagai manusia itu harus seperti apa. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi melihat teladan Yesus Kristus di zaman dulu. 33,5 tahun Yesus sudah berikan teladan yang sempurna, yang kekal bagaimanakah manusia harus hidup. Yaitu hidup seperti Yesus Kristus. Prinsip kebenaran firman Tuhan dilakukan oleh Yesus Kristus. Mendengar, melihat, ini menjadi sebuah prinsip bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Orang-orang Kristen harus mendengar firman Tuhan. Orang-orang Kristen harus melihat teladan Yesus Kristus seperti apa. Maka dari itu sayang sekali jika kita adalah orang Kristen yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Kita menjauhi firman. Ada firman menjauh. Ada Alkitab di rumah tidak membaca. Wah, Alkitab mengatakan bahwa celakalah orang yang hanya mendengar diri. Orang yang sudah berdosa pasti mendengar sesuatu. Masalahnya kalau kita tidak dengar firman Tuhan, yang kita dengar apa? Diri yang berdosa. Suara setan, suara iblis, godaan dari iblis, itu yang kita dengar. Maka kenapa Tuhan memerintahkan kita, ayo terus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena apa? Karena suara-suara itu terus ada. Suara diri, berpusat pada diri. Hidup harus sesuai dengan keinginan diri, cita-cita diri. Lakukan hasrat diri, kemauan diri, wah semua diri. Lalu ditambahin oleh setan menggoda. Sudah, lawan saja firman Tuhan. Firman Tuhan itu gak penting. Firman Tuhan itu ada di bawah kamu loh. Bukan di atas kamu otoritasnya. Kamu lebih berotoritas daripada firman Tuhan. Kamu tafsirkan firman Tuhan, tentukan tafsiranmu itu berdasarkan diri kamu sendiri yang berdosa. Nah, inilah peperangan rohani. Suara diri yang kita dengar, diri yang berdosa ini, suara setan atau suara dari panggilan Tuhan itu sendiri, yaitu firman Tuhan yang saat ini sekarang Tuhan menyatakan kehendaknya atau dirinya lewat Alkitab yang tertulis. Ya, Tuhan menyatakan firman Tuhan yang tertulis. Sayang sekali kalau kita berpusat pada diri. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan bahwa orang yang terus pentingkan diri itu pasti tidak mungkin diberkati Tuhan. Maka Alkitab sendiri mengatakan di dalam kitab Ulangan bahwa celakalah orang yang tidak mendengar firman Tuhan. Celakalah orang yang tidak merenungkan firman Tuhan. Celakalah orang yang tidak taat pada firman Tuhan. Tetapi sebaliknya,
Dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan. Dan diberkatilah orang yang melakukan firman Tuhan. Inilah semangat reform, semangat gereja ini. Yaitu apa? Semangat reform berarti kembali kepada firman. Kok perlu sih kembali? Memang kita ke arah mana? Ini menunjukkan bahwa kita itu selalu berjalan, kecenderungan kita sebagai manusia itu selalu ke jalan dosa. Ya, selalu ke jalan yang kita anggap benar sendiri. Selalu mendengar suara setan lebih nikmat daripada suara Tuhan. Maka dari itu kembali. Ya, karena kita berjalan itu daging ini begitu lemah, kita seringkali jatuh dalam dosa. Maka kembali ke firman Tuhan. Semangat reform bukan saja kembali kepada firman Tuhan, tetapi juga betul-betul bertobat, selalu memuliakan Yesus Kristus. Inilah panggilan Tuhan. Reform berarti kembali ke Alkitab. Apa yang Alkitab omongkan, itulah yang menjadi arah hidup kita kemana. Hal ini juga bisa menjadi harapan kita sebagai orang Kristen di tahun baru ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita itu hidup agar terus mengingat panggilan Tuhan. Kita ini hidup atas dasar panggilan Tuhan. Yaitu apa? Hidup senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, bagi kaki manusia, dan terang bagi jalan kita. Ya, maka ini menjadi sebuah jalan di mana firman Tuhan memanggil kita ke sana. Firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah pelita. Nah, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan bahwa gereja ini, gereja Reform Injili, adalah gereja juga yang menekankan tentang semangat penginjilan. Ya, ini panggilan penginjilan, mengerjakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebenarnya Reform itu harusnya pasti Injili, harusnya. Injili itu harusnya pasti Reform. Injili kok ya memberitakan firman, masa nggak merenungkan firman? Tetapi manusia berdosa bisa memisah-misahkan. Reform ya reform. Kita hanya belajar firman, seminar, PA, lupa menginjili. Yang injili, wah benci sama orang reform. Belajar terus, ya seminar terus. Mengabarkan Injil dong. Ya pelayanan, ajak jiwa ke gereja. Sebarkan firman Tuhan. Lupa untuk belajar firman Tuhan. Gereja ini memiliki visi yang jelas, yaitu apa? Jalankan panggilan Tuhan. Panggilan reform, teologi reform, maupun juga panggilan api penginjilan. Semangat penginjilan. Nah, di dalam penginjilan, kita sebagai gereja Tuhan memiliki jenis pelayanan, yaitu apa? KKR regional. Kita semua sudah tahu. Dan mayoritas di antara kita juga sudah mengikutilah kebaktian KKR regional, ya baik di sekolah maupun di daerah-daerah lain ya seperti itu. Dan di dalam pelayanan KKR regional, orang-orang Kristen itu dilatih untuk menyampaikan khotbah. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya orang yang dipanggil sekolah Alkitab kemudian full time untuk menjadi hamba Tuhan, tapi kita pun yang punya panggilan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, panggilan awam ya secara umum, kita pun ada yang memiliki kesempatan untuk mengabarkan Injil. Ya, memberitakan firman Tuhan. Ada orang-orang yang pintar ngomong, sudah dari dulu pintar ngomong ya. Tidak perlu diajarin sudah bisa khotbah, ya mungkin bahkan tanpa persiapan kayak gitu ya. Tapi ada orang-orang juga yang pekerjaannya sebagai guru. Guru harus bisa mengerti informasi, pengetahuan lalu sampaikan kepada muridnya. Wah, orang-orang seperti itu apa susahnya ya untuk bisa mengabarkan Injil dalam arti mengubah kontennya. Memang tentu perlu persiapan penting bagi pengkhotbah ya. Tidak sekedar memberitakan seperti itu, tapi ada persiapan rohani yang perlu kita persiapkan di dalam mengabarkan Injil ya di dalam KKR regional. Nah, di dalam KKR regional, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pelayanan tersebut itu biasanya ya ketika sudah berkhotbah, namanya kan kebaktian kebangunan rohani. Nah, apa yang membedakan KKR dengan ibadah biasa? Karena dua-duanya sebenarnya adalah membangunkan rohani kan, atau memperbaharui rohani kita. Nah, yang membedakan adalah di akhir khotbah, yaitu kita tekankan ada sebuah calling, ya panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan ini menuntut respons manusia.
Ya, ada yang seorang pengkhotbah atau beberapa pengkhotbah menginginkan calling itu, ayo maju ke depan. Kenapa harus maju ke depan? Kenapa harus ada sebuah perbuatan yang terlihat? Ya, karena itu bukti kita betul-betul meresponi panggilan Tuhan. Dengan cara apa? Maju ke depan. Dengan cara apa? Angkat tangan, seperti itu ya. Jadi di dalam khotbah KKR Regional kita biasanya ada calling. Dan calling itu adalah hal yang akan kita renungkan pada hari ini. Itu yang menjadi perenungan bagi kita. Karena apa? 3 jenis calling ini itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, 3 jenis calling yang sangat penting, di mana itu membangunkan kerohanian seseorang, menuntut respons orang untuk bertindak. Ya, itu adalah 3 jenis calling ini. Nah, calling pertama atau panggilan pertama adalah panggilan untuk mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, panggilan Injil, panggilan mengambil keputusan yang begitu besar, ya, menentukan hidup kita, hidup mati kita. Tidak percaya Yesus, Alkitab menyatakan binasa, tanggung dosa sendiri. Binasa dalam dosa, mati dalam dosa. Percaya Yesus Kristus, hidup kekal. Mengenal Allah yang sejati, tapi bagaimana? Harus pikul salib, menyangkal diri dan ikut Yesus seumur hidup. Wah, susah. Ya, kalau mau menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, harus apa? Memikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus. Menjadi orang Kristen tidak mudah. Ini keputusan penting sekali yang mengubah arah kehidupan kita. Panggilan untuk menyadari bahwa kita berdosa dan butuh pengampunan dari Yesus Kristus. Ini adalah panggilan Injil. Nah, bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan Injil adalah bagian dari order of salvation atau urutan keselamatan yang kita lihat dari Roma 8 ayat 29 sampai 30. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 29 sampai 30. Kita baca bersama-sama ayat ini. Kita buka suara, kita baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat 29 sampai 30. 2-3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini adalah rumus keselamatan, paket keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia berdosa. Sebelum dapat paket keselamatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu hidup melawan panggilan Tuhan, selalu. Tuhan katakan bertobat, gak mau. Tuhan katakan jalankan 10 hukum Taurat, gak mau. Tuhan katakan sembah hanya Tuhan saja, percaya kepada Yesus, kita tolak panggilan Tuhan. Tetapi setelah dapat paket keselamatan, kita bisa belajar mendengar panggilan Tuhan dan taat. Nah, kita lihat dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah semua orang yang dipilihnya dari semula. Ini adalah election, pemilihan. Tuhan memilih. Boleh enggak? Silakan, namanya juga Tuhan. Kita aja 3 minggu ke depan memilih, ya boleh kan kita pilih di antara 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, boleh memilih. Apakah ketika kita pilih yang satu membenci yang lain? Kan enggak. Waktu Tuhan pilih sebagian orang untuk diselamatkan menerima Injil, Tuhan pilih berdasarkan kehendaknya, bijaksananya. Itu yang pertama, election. Yang kedua, ditentukannya dari semula, predestination. Ini adalah ajaran Alkitab. Election, predestination. Lalu untuk apa kita dipilih? Untuk apa kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Ini adalah sanctification, pengudusan. Ya, kemudian mereka yang ditentukannya dari semula, predestination lagi, mereka itu juga yang dipanggilnya. Yaitu apa? Gospel calling. Orang yang sudah dipilih, orang yang sudah ditentukan sejak semula untuk hidup kudus, ya, di tengahnya itu ada apa? Ada panggilan Tuhan, ada suara Tuhan, panggilan Injil, kabar baik, dan kemudian mereka yang dipanggilnya itu
mau percaya itu dibenarkan. Hidupnya menjadi orang yang benar dalam kebenaran Kristus. Dan terakhir, orang tersebut akan dimuliakan, masuk ke surga. Ini adalah paket keselamatan yang lengkap dari Tuhan. Tuhan memberikan anugerahnya itu dari awal sampai akhir, sampai kekekalan. Keselamatan itu kekal. Gak mungkin bisa dihilangkan oleh siapapun. Dari Tuhan sudah diberikan sekali untuk selama-lamanya. Nah, panggilan ini menyadarkan kita bahwa siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Maka panggilan orang-orang Kristen modern zaman ini mengatakan, mau gak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu? Ini adalah pertanyaan panggilan, sungguh mau gak? Ya, sungguh betul enggak dalam hati kita menerima pertanyaan ini lalu kita jawab, ya saya mau. Nah, ketika ya saya mau, wah itu hanya karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Apakah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Atau tidak? Ini Alkitab menjelaskannya. Dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Dari firman Tuhan. Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Saya akan bacakan kepada kita semua. Yesus adalah Tuhan, tahu dari mana? Yesus itu betul-betul Tuhan, dari firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, Allah sejati ya. Allah sejati, Tuhan kita, atasan kita, seseorang yang kita ikuti. Lalu 1 Korintus 8 ayat 6, di situ juga dikatakan ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang darinya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, satu Tuhan saja. Tapi orang-orang lain, Bapak Ibu sekalian, menafsirkan ayat ini secara berbeda. Oh, Yesus itu Tuhan, Bapa itu Allah. Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Ya, Yesus itu bukan Tuhan yang sejati kayak gitu ya. Ditafsirkan demikian. Oke, ya di sini mau menunjukkan Yesus sebagai Tuhan, tapi jangan lupa ada ayat lain yang dijelaskan di 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Oleh Yesus Kristus dunia ini ada. Berarti Tuhan Yesus kan Tuhan, pencipta. Yang karena Dia kita hidup. Kita hidup karena Tuhan. Yaitu karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke, masih ragu ya. Apa Yesus betul-betul Allah sejati? Ya, apakah Yesus itu bukan Tuhan saja? Ya, maka kita lihat ayat yang dimana Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Aku Tuhan, aku hidup, aku jalan, aku kebenaran. Di sini firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bukan Tuhan, gitu ya. Yesus adalah Tuhan yang sejati. Nah, banyak orang Kristen pun sampai sekarang banyak ajaran yang begitu melenceng bahwa mengatakan Allah itu satu saja. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu demigod, setengah Tuhan lah, setengah dewa. Ya, utusan Tuhan yang begitu besar. Dia hanya seorang nabi, hanya seorang manusia. Orang Kristen itu sesat. Orang Kristen itu salah menafsirkan Alkitab. Sudah sangkal Yesus sebagai Tuhan. Itu yang diajarkan dunia. Wah, itu mengerikan ya. Kalau kita tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, bagaimana kita diselamatkan? Kita mengenal Allah yang salah. Kita tidak percaya Allah satu dengan satu pribadi saja, tetapi kekristenan Alkitab menjelaskan bahwa Allah itu satu dengan tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu Yesus adalah Juru Selamat, ayatnya di mana saja. Ya, kalau Yesus adalah Tuhan, ayatnya sudah ada dasarnya. Yesus adalah Juru Selamat, ayatnya di mana? Yaitu bulan lalu, bulan Desember kita sudah merenungkannya. Arti nama Yesus adalah Allah yang menyelamatkan umatnya. Kamu harus namai Dia Yesus karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus arti namanya adalah Juru Selamat. Dan Juru Selamat ini harus manusia. Sekaligus Dia Tuhan.
Ya, maka percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tuhan dan manusia. Karena Yesus mau menyelamatkan manusia, dia mau menggantikan hukuman dosa kita, dia harus jadi manusia. Nah, kemudian ayat lain, Kisah Para Rasul 13 ayat 23 itu juga menjelaskan bahwa Yesus itu juru selamat. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Alkitab sendiri bilang kok Yesus juru selamat. Allah yang membangkitkan Yesus sebagai juru selamat bagi orang Israel, bagi orang pilihannya. Dan manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka juru selamat itu hanya ada satu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, dan yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang kekal adalah Yesus Kristus. Maka tawaran Injil ini begitu agung dan mulia. Siapa yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau diselamatkan. Engkau memperoleh anugerah hidup yang kekal. Yesus Juru Selamat, dia harus manusia 100%. Dan dia juga adalah Tuhan 100%, menyatakan bahwa dialah sumber keselamatan. 100% Allah sebagai penentu jalan keselamatan itu lewat siapa? 100% manusia sebagai pengganti manusia yang berdosa. Yesus mewakili kita, melindungi kita dari hukuman dosa. Dan Paulus juga mengatakan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Inilah panggilan Injil. Inilah panggilan pertama yang kita responi sebelum kita menjadi orang Kristen. Yaitu percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam panggilan ini Bapak Ibu saudara sekalian, bukan saja kita menerima Yesus, tetapi kita yang sudah mendapatkan anugerah begitu besar, kita pun mau membagikannya kepada orang lain. Ada secara otomatis kita langsung bagikan. Tetapi juga ini adalah perintah Tuhan. Amanat agung Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid. Ya, murid itu setia dalam firman Tuhan. Murid itu setia mengikuti Yesus. Berarti kita punya tanggung jawab untuk memberitakan siapakah Yesus Kristus. Meresponi panggilan ini, kita pun mau menerima panggilan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Ya. Nah, panggilan kedua adalah panggilan pertobatan. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu, maka kamu akan menjadi seperti serupa dengan Yesus Kristus. Kekudusan itu membuat kita serupa dengan Yesus Kristus yang sempurna. Bukan sama seperti Yesus, tapi serupa. Kita meneladani teladan teragung orang kudus yang tanpa dosa, satu-satunya yang ada di bumi ini dalam sejarah dunia hanya Yesus Kristus. Maka Alkitab mengatakan, kuduslah kamu seperti Yesus Kristus sudah hidup. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Ini adalah panggilan yang kedua, yaitu apa? Panggilan untuk bertobat. Panggilan untuk taat. Panggilan untuk pelayanan. Panggilan untuk memuliakan Tuhan sekalipun susah dan berat. Alkitab mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Panggilan pertama adalah panggilan Injil, ya, bagaimana kita bisa memiliki iman dari Tuhan. Tuhan menganugerahkan iman, maka kita percaya Yesus Kristus. Tapi panggilan yang kedua adalah bicara soal kita sudah punya iman, percaya kepada Yesus Kristus, itu tidak membuat kita berdiam diri. Sudahlah, ya nggak usah taat. Saya ngomong, saya agama Kristen, Kristen KTP kayak gitu ya. Lalu hidupnya apa? Hidupnya ateis praktis. Ya, seperti tidak ada Tuhan. Itu bukan orang yang percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus itu ada perbuatan untuk melayani Yesus Kristus. Maka Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Manusia itu bisa pisahkan dua hal ini secara berbeda. Iman tuh iman, perbuatan tuh perbuatan. Padahal Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Kok kita bisa pisahkan? Nah, itulah manusia berdosa ya. Kepintaran, kecerdikan manusia yang berdosa tuh bisa memisahkan iman dan perbuatan. Aneh. Aneh sekali.
Seringkali kita pisahkan iman dengan perbuatan, mengatakan beriman saja sudah cukup. Sudah percaya Yesus, pasti selamat. Gak usah sibuk-sibuk ke gereja, gak usah sibuk-sibuk pelayanan. Kan percaya Yesus kan? Iya percaya. Tapi gak ada perbuatannya, bisa ya kayak gitu ya? Itu dosa ya, luar biasa. Tanpa tindakan nyata. Apakah itu benar iman Bapak Ibu sekalian? Kalau iman tanpa perbuatan, apakah betul itu iman? Bukan. Itu bukan iman, itu dosa. Lalu ada yang menekankan perbuatan saja, tidak terlalu pusing dengan iman. Berbuat baik saja yang penting, gak perlu punya iman. Bisa berbuat baik. Loh kok bisa ya? Apakah itu betul-betul perbuatan baik tanpa iman? Apakah bisa orang berbuat baik tanpa iman? Gak bisa. Alkitab jelaskan iman dan perbuatan itu satu kesatuan. Maka orang yang diberikan iman yang menyelamatkan selalu ada tindakan percaya Yesus. Ambil keputusan mengikut Yesus. Gak mungkin kepisah. Kalau sudah percaya Yesus ada tindakannya. Pasti. Tindakan sekecil apapun itu pasti ada. Karena itu iman yang sejati. Nah panggilan kedua ini Bapak Ibu Saudara sekalian ini bicara soal pentingnya perbuatan kita. Setelah kita dalam Kristus. Dan inilah tujuan hidup kita yang utama. Kalau kita selidiki dengan benar ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuan Tuhan menciptakan manusia itu adalah apa? Perbuatan. Ya, perbuatan loh. Katekismus singkat Westminster, kita semua setuju buku itu kan? Gak ada yang menolak, ini sesat gitu ya, gak ada ya. Lalu pertanyaan pertama adalah, apa tujuan utama hidup manusia? Lalu semua orang reform mengatakan dengan hafal, dengan serempak, ya ini Marsnya orang reform. Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Apa itu? Perbuatan. Perbuatan itu memuliakan Tuhan, itu perbuatan. Menikmati Tuhan, perbuatan juga. Berarti tujuan hidup kita, perbuatan. Tapi perbuatan yang sejati itu dasarnya apa? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Iman yang salah, iman kepada objek yang salah? Tidak. Perbuatan yang menyenangkan Allah adalah iman dari Allah sendiri. Iman yang tanpa perbuatan itu mati, bukan iman yang sejati. Iman yang sejati menimbulkan perbuatan. Itu tujuan utama kamu kok. Supaya lebih jelas lagi, Efesus 2 ayat 8-10. Mari kita baca ya, bersama-sama. Efesus 2 ayat 8-10. Ini suatu ayat yang sangat bagus. Menekankan anugerah Tuhan, iman dari Tuhan, tetapi juga perbuatan manusia. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, Efesus 2 ayat 8-10, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bermula dari apa? Iman dulu. Iman ini adalah dasar dari perbuatan baik. Kenapa orang bisa beriman, memiliki iman yang sejati? Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Iman ini siapa yang beriman? Siapa yang punya iman? Siapa yang diberikan iman oleh Tuhan? Kita. Itu bukan hasil usaha kamu. Kita punya iman ya. Itu pemberian Tuhan, kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu, iman itu, ada tujuan selanjutnya, tidak berhenti di situ. Yaitu apa? Ayat 10. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini mengajarkan kita bahwa kita itu harus punya konsep cara pandang masa depan. Masa belakang, masa lampau, masa sekarang. Kita dibuat Allah, diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita harus bisa belajar melihat masa depan. Apa perbuatan baik yang Allah persiapkan bagi kita? Itulah gunanya warta gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Setiap minggu kita berikan informasi, minggu depan ada ini, ada itu. Oh, ada perbuatan baik ke depan. Kalau kita bisa, why not? Kecuali kita nggak bisa.
mengikuti pekerjaan baik yang Allah persiapkan di masa depan. Ya, kita lihat merencanakan masa depan. Apa sih ketetapan Allah yang begitu kekal, begitu sempurna supaya kita kerjakan? Nah, ini kita belajar untuk melihat ke depan. Ya, tadilah sudah diumumkan ya, 3 minggu lalu sudah ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan melalui negara Indonesia. Yaitu apa? Pemilu. Ya, pemilu kita harus mencoblos. Hampir-hampir saya tidak bisa mencoblos di Solo, akhirnya harus ke Bandung ya. Tapi tadi di akhir hari bagaimana mendaftar ke TPS itu, ya puji Tuhan bisa ya. Jadi tidak perlu pulang ke Bandung, bisa mencoblos di Solo gitu ya, dengan mudahnya di hari libur itu. Tuhan siapkan hari libur. Tuhan siapkan hak pilih sesuai KTP ya. Tuhan siapkan kita yang sudah berumur 17 tahun ke atas untuk bisa menggunakan hak pilih gitu ya. Untuk bisa betul-betul menggunakan kesempatan ini untuk kontribusi kepada negara kayak gitu ya. Nah, ini adalah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah di depan yang harus kita responi. Minggu depan ada aksi donor darah, persiapan. Kita mau mengerjakan pekerjaan baik atas dasar apa? Atas dasar iman yang Tuhan berikan. Ada dasar firman Tuhan, atas dasar panggilan Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Dan di sini menekankan bagaimana kita melihat pentingnya buah. Yesus sendiri ya memberikan perumpamaan. Yesus sendiri pernah melakukan mujizat kutuk, ya mujizat kutuk kepada pohon ara yang tidak berbuah, mati saja. Pohon yang tidak berbuah mati saja, dibuang, dibakar. Itu begitu, tuntutan Allah itu begitu besar kepada orang yang sudah beriman. Kerja, ada buahnya. Apakah hidup kita sudah ada Roh Kudus? Katakan sudah. Ada kasihnya enggak? Ada sukacitanya enggak? Ada kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, damai sejahtera, penguasaan diri enggak? Itu buah kan? Dan dari buahnya lah kita bisa mengenal orangnya seperti apa. Nah itulah ya Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya perbuatan. Perintah Allah yang utama kita sudah tahu juga apa? Perbuatan. Mengasihi Allah segenap hati, mengasihi sesama dengan seperti kita mengasihi tubuh kita sendiri. Hukum Taurat yang sangat diagung-agungkan oleh orang Yahudi apa? Yaitu 10 hukum Taurat itu. Perbuatan lagi semua. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan. Terus hormatilah orang tuamu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, semua larangan dan perintah itu Tuhan memerintahkannya kepada kita semua. Dan yang perintah yang paling susah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang dilakukan oleh orang Kristen adalah, yang paling susah adalah pekabaran Injil. Amanat agung. Itulah kenapa akhirnya Tuhan Yesus mengatakan ini adalah perintah terakhir dari aku yang akan naik ke surga. Amanat agung, Great Commission. Karena paling susah untuk bisa menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ya itu sangat-sangat susah. Kita perlu latihan, kita perlu pimpinan Tuhan, kita perlu pertolongan dari Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam penginjilan ya, kita harus terus memikirkan penginjilan. Di dalam arti apa? Kalau bicara soal penginjilan adalah pekerjaan yang paling sulit. Kenapa? Karena itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh baik kok. Kita harus menyampaikan kabar baik. Kita harus betul-betul menjaga diri supaya Tuhan pakai juga kita untuk mengabarkan Injil bagi orang lain. Itu adalah hal yang susah, menuntut diri untuk mengabarkan Injil. Bukan berarti kita harus sempurna dulu tanpa dosa baru kita bisa mengabarkan Injil, bukan. Tetapi kita harus menjaga hidup kita terlebih dahulu supaya orang tidak tersandung. Ya, supaya orang tidak kali suatu untuk Tuhan. Karena perbuatanlah yang mempengaruhi orang. Tidak berbuat sesuatu tidak mempengaruhi orang. Perbuatanlah yang mempengaruhi orang dan menyenangkan Tuhan. Karena itu tujuan utama hidup kita kok, perbuatan. Tapi ingat dasarnya adalah iman, kasih karunia iman dari Tuhan sendiri. Ya, hidup orang Kristen bukan saja menekankan anugerah Allah, tetapi juga perbuatan seperti apa.
Tuhan lihat perbuatan. Karena apa? Iman sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan melihat iman, betul, itu Tuhan yang berikan. Tapi yang membedakan kita, orang Kristen dengan orang Kristen lainnya apa? Perbuatan. Iman sama kok. Iman menyelamatkan. Iman dalam Yesus Kristus itu menyelamatkan. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 6, Tuhan menghargai setiap perbuatan kita kepada Tuhan. Saya bacakan ya, Ibrani 11 ayat 6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus tahu bahwa Allah ada, harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jika di dunia saja orang tahu menghargai orang lain, apalagi Bapa kita di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa menjadi orang yang tahu diri, yang bisa menghargai sesama, minimal kita mengatakan terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih untuk pelayanan pemusik, song leader, atau khotbah. Kita menghargai orang kan gitu. Salaman, tatap matanya, berterima kasih, memuji. Kurang lebih kayak gitu ya. Tuhan tidak perlu terima kasih ke kita. Ya, Tuhan tidak perlu terima kasih ke kita. Karena apa? Karena kita tidak menambah apapun bagi Allah. Allah itu sudah sempurna. Allah itu sudah cukup pada dirinya sendiri. Lalu untuk apa perbuatan kita? Perbuatan kita adalah bagaimana kita melihat bahwa Tuhan menghargai kita. Jadi perbuatan kita ini adalah sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah Tuhan dan bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan. Lalu ketika Tuhan melihat kita, Tuhan ngapain? Bukan Tuhan berterima kasih sudah tolong saya ya, bukan. Tapi Tuhan itu mengapresiasi. Apresiasi Tuhan bagaimana caranya? Tuhan katakan dengan upah. Upahmu besar di surga. Karena apa? Lihat perbuatan kamu, hai orang-orang Kristen. Upahnya apa? Gak ada yang tahu. Upahnya seperti apa di surga. Ya, maka sampai orang menebak-nebak. Mungkin kaflingnya lebih besar, ya, lebih mewah gitu. Mungkin ada kendaraan yang besar. Enggak, itu materi ya. Memang di surga nanti, di bumi yang baru ini tetap ada unsur materinya, terutama tubuh. Tapi kita nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi upahnya sendiri adalah seperti apa yang Tuhan jelaskan. Bahwa kamu bisa melayani Tuhan, bisa taat, itu upah. Kamu bisa beribadah, itu upah untuk kamu. Karena apa? Sebenarnya manusia berdosa tidak layak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Maka kalau kita bisa melayani Tuhan, bisa beribadah, bisa taat, itu upah kamu. Dan Tuhan akan menerima setiap perbuatan baik kita yang kita dasarkan di dalam iman, meskipun kita tidak sempurna. Maka Tuhan itu digambarkan seperti Bapa yang baik, ya, seorang ayah punya anak kecil. Anak kecil itu gak bisa apa-apa, tapi anak kecil itu mengasihi ayahnya. Ya, anak kecil itu menunjukkan kasihnya dengan apa? Dengan gambar muka papahnya. Ketika anak itu menggambar muka papahnya kayak setan, ya gambarnya, gitu ya, gambarnya kayak setan. Tapi papahnya yang mengasihi dia, nggak apa-apa, aku terima perbuatan kamu ini. Karyamu jelek, tapi yang aku terima kamunya, kasih kamu kepada aku, niat baik kamu kepada aku terima aja. Nggak mungkin kan seorang ayah yang baik itu, wah ini gambarnya kayak setan, bodoh ya kamu, gitu ya, nggak mungkin lah. Ayah yang baik itu terima aja. Meskipun hasil karya anaknya itu tidak sempurna. Ya, meskipun tidak berguna. Bapa melihat kita berbuat sesuatu untuk Tuhan gak sempurna. Kita pelayanan bisa salah. Kita pelayanan bisa ada unsur dosanya. Khotbah pun motivasi dosa. Pelayanan pun motivasi kesombongan diri. Tapi kita tetap mau melayani Tuhan, kita mau bertobat, kita mau memperbaiki diri. Tuhan gak apa-apa, terima. Seperti Bapa yang baik saya terima. Meskipun tidak sempurna, aku sudah memberikan upah. Toh kamu bisa melayani itu upahmu. Kalau kamu mau melayani tapi nggak bisa, wah berarti Tuhan sudah tidak berikan upah. Kita mau melayani, kok nggak bisa terus ya? Ya kita sudah habis upahnya. Tapi kalau kita masih bisa melayani, wah itu upah Tuhan begitu besar. Jadi yang pertama, yang panggilan pertama adalah panggilan Injil, percaya kepada Yesus, itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua adalah panggilan pertobatan, panggilan untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dengan iman yang Tuhan berikan. Kita taat melayani dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, pendidikan kita, keluarga kita, seluruh hidup kita. Kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan panggilan yang terakhir, yang ketiga adalah panggilan yang khusus.
Yang semua pengkhotbah KKR Regional pasti tahu ya jenis panggilan ini, yaitu adalah panggilan menjadi hamba Tuhan. Panggilan bukan menjadi rasul atau nabi atau jadi Tuhan Yesus, bukan ya. Tapi panggilan untuk seperti Efesus 4 ayat 11. Mari kita baca Efesus 4 ayat 11. Sekarang panggilan hamba Tuhan itu hanya ada di dalam Efesus 4 ayat 11 ya. Karena zamannya sudah berbeda. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Allah lah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi. Nabi sudah selesai tugasnya, memberitakan kedatangan Mesias. Mesias sudah datang. Rasul sudah selesai tugasnya, ya, memberitakan siapakah Yesus Kristus. Karya keselamatan penggenapan itu kepada seluruh dunia. Mendirikan gereja. Yesus yang mendirikan gereja. Pelayanan Rasul sudah selesai karena Yesus mengatakan di atas pengakuan Petrus inilah. Ya, Petrus kan mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, di atas pengakuan Rasul Petrus inilah aku mendirikan gerejaku. Jabatan Rasul sudah berhenti karena apa? Karena Yesus sudah mendirikan gerejanya. Jabatan Nabi sudah berhenti karena Yesus sudah datang. Yang ada apa? Ini, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar atau pengkhotbah lah, guru. Dosen di sekolah Alkitab itu termasuk pengajar. Termasuk hamba Tuhan. Panggilan ketiga adalah panggilan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ya, ini panggilan hamba Tuhan full time, seumur hidup. Saya setuju terhadap seorang nasihat, seorang hamba Tuhan yang memberikan nasihat bahwa setiap orang Kristen setidaknya perlu menggumulkan panggilan ini juga, yaitu panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Entah itu penggembala, entah itu penginjil atau pengajar. Ya. Satu kali saja dalam hidupnya. Karena apa? Karena ini panggilan Tuhan yang mulia, yang memang fokus untuk mengembangkan gereja Yesus Kristus. Gerejanya Tuhan sendiri. Tuhan panggil loh pelayannya secara khusus. Ya, kalau kita melamar di kerjaan ya, para pemuda kan melamar ke kantor, ke pabrik, itu ada spesifikasi dari kantor atau pabrik. Harus punya begini spesifikasinya, begitu lengkap, begitu berat ya, begitu susah. Apalagi jabatan yang tinggi. Kecuali kalau bisnis keluarga ya, bisnis keluarga kan langsung bisa, udahlah kamu saudara keluarga jadi kepala cabang langsung, kayak gitu ya bisa. Tapi kalau orang siapa kita tidak kenal, ada kriterianya, harus S2, harus S1, harus umurnya segini dan segitu. Nah sekarang sama, siapa yang mau bekerja di gerejanya Tuhan? Wah, spesifikasinya susah sekali. Ada teman seangkatan saya masuk sekolah Alkitab itu umur 40-an. Ada yang baru masuk umur 50. Ya, dia resign dari jabatan direktur penting di satu perusahaan, sudah direktur, sudah tinggal menikmati hidup. Tapi panggilan Tuhan tidak bisa dia tolak, dia umur 50 masuk ke sekolah Alkitab. Tinggalkan jabatan direkturnya, tinggalkan gaji yang besar, rumah yang dia miliki, ke Jakarta, kayak gitu ya. Wah, aneh ya panggilan Tuhan ini ya. Ada yang umurnya sudah tua, ada yang masih lulus SMA, anak nggak tahu apa-apa, kurang lebih ya, nggak ada pengalaman apa-apa. Masuk sekolah Alkitab, hebat ya. Tapi pinter khotbah, gitu ya. Tapi pinter menjelaskan firman. Wah, kok bisa ya? Wah, luar biasa. Ini panggilan untuk bekerja di gereja Tuhan loh ya. Ya, full time. Ini panggilan hamba Tuhan. Yang ketiga ini. Nah, pergumulan ini seringkali jarang dibawa ke gereja Tuhan. Sampai Jemaat Solo tidak pernah mengirim orang untuk ke STT RII, gitu ya. Jawa Tengah, Semarang pernah ada. Jogja ada, Solo nggak ada. Mungkin kurang dikotbahin. Nah, hari ini khotbahnya ya. Hari ini khotbahnya tentang panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Ini serius ya, panggilan yang berat. Karena nggak banyak orang mau kok.
Anggap mau pun belum tentu diterima Tuhan. Belum tentu betul-betul sebagai full time, anggap mau loh ya. Maka dari itu, pergumulan ini kita perlu pikirkan. Bagaimana cara saya tahu saya dipanggil menjadi hamba Tuhan? Nah, dalam sebuah video khotbah Pendeta Stephen Tong di YouTube, beliau pernah menjelaskan dengan begitu jelas ya, bagaimana seseorang itu bisa tahu bahwa dirinya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ada 3 ciri. Yang pertama, tahu dulu. Tahu apa? Ya, tahu apa? Yaitu tahu bahwa tugas hamba Tuhan itu berat dan susah. Susah ya jadi pengkhotbah tuh, khotbah apalagi 5 kali ya. Sampai istilahnya eksploitasi hamba Tuhan ya, suruh khotbah 5 kali dalam seminggu gitu ya. Susah ya, harus khotbah ngomong, harus yang sakit dikunjungi ya. Terus kemudian apa? Yang meninggal harus dilayani. Meninggal kan sewaktu-waktu kan ya. Gak bisa, oh jadwalnya nanti ya meninggal saya siap-siap khotbah baik-baik. Enggak kan, mendadak kayak gitu ya. Wah, hamba Tuhan itu harus 24 jam seperti restoran fast food gitu ya. Harus 24 jam. Terus semua harus, dia akan dinilai orang dari rambut sampai ujung kaki. Gitu ya. Dilihat semua orang, wah diketahui semua orang, ya, ditanya, dihakimi, ya, dimarahi mungkin, dikhianati mungkin seperti Yudas mengkhianati Yesus, ya, dianiaya, dilawan oleh orang yang membenci Yesus Kristus, mungkin seperti Yesus, ya, bisa disalibkan sampai terakhir ya. Wah, hamba Tuhan susah ya. Nah, ciri orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan tuh tahu susah. Masalahnya dia nggak mundur, dia tetap maju. Tahu susah, saya nggak mau, bahkan saya nggak mau menjadi hamba Tuhan, tahu susah. Tapi dia terus digerakkan Roh Kudus, saya mau masuk sekolah Alkitab, saya mau melayani Tuhan, saya mau melayani full time di gereja Tuhan, di ladang misi, menjadi misionaris, menjadi pemberita Injil ya. Itu misionaris itu pemberita Injil, penggembala itu adalah hamba Tuhan di gereja. Ya, sebagai gembala, pengajar itu dosen di sekolah Alkitab. Ya, ini adalah panggilan dari Tuhan. Wah, susah tapi setia. Susah tapi taat. Susah tapi terus melangkah. Meskipun tahu bahwa diri tidak bisa. Ada beban berat sebagai hamba Tuhan, tahu kesulitan, tapi ada desakan dari Roh Kudus. Tidak membuat dia itu berhenti di tengah jalan. Itu ciri yang orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ketika saya dengarkan khotbah itu, berarti ciri orang yang tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan apa? Sebaliknya. Orang itu tidak tahu susahnya jadi hamba Tuhan, tapi mau sekolah Alkitab, mungkin ya. Wah, kayaknya jadi hamba Tuhan tuh keren. Ya, bisa ngomong di depan banyak orang, semua mengenal dia gitu ya. Terus kemudian mungkin uangnya banyak, ya, hidupnya foya-foya. Enggak. Ya, enggak seperti itu. Terus mau masuk sekolah Alkitab. Apalagi gratis sekolah Alkitabnya ya. Wah, ya udahlah, kita dapat hidup gratis gitu ya. Ya siapa tahu itu bukan dipanggil menjadi hamba Tuhan ya, karena enggak tahu kesusahan hamba Tuhan, tapi mau jadi hamba Tuhan lagi ya. Nah, yang kedua, ciri kedua adalah tidak pernah sejahtera kalau jadi part time. Saya kenal beberapa orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia hamba Tuhan tapi sambil kerja. Ya, hamba Tuhan tapi sambil kerja, cari uang, terus support satu gereja. Dia pun bisa khotbah karena pendeta kan, pendeta tapi pebisnis juga. Nah, itu apa sih panggilan hidupnya? Itu adalah panggilan part time. Mungkin juga panggilannya salah ya, tapi itu adalah part time karena itu dalam ketetapan Tuhan juga kan. Oke, dia kerja, dia dukung gereja, kasih uang, terus kemudian membangun gereja supaya orang bisa beribadah, tapi dia khotbah juga. Wah, ini susah ya, kayaknya sih susah. Tapi ada yang kayak gitu kok, pendeta-pendeta ada yang seperti itu. Part time. Ya, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Kita nggak tahu ya seperti apa. Ya, kita betul-betul tidak ngerti. Tapi ada juga yang panggilan part time itu sebagai pengurus gereja. Ya, seorang yang bisa ada waktu, kesempatan fokus di gereja. Karena nggak mungkin lah membangun gereja, mengembangkan gereja berdasarkan hamba Tuhan full time saja tuh nggak bisa. Gereja itu satu tubuh Kristus, semuanya harus bekerja sama. Dan panggilan part time ini bisa juga seorang pengurus gereja yang melayani dalam bidangnya khusus.
ya, berkorban, menggunakan waktu dan uang yang Tuhan berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Lalu ciri yang kedua apa? Yaitu Pendeta Stephen Tong katakan, yang full timer harus full timer, yang part timer harus part time. Ya, harus part timer. Gak boleh yang full time maunya jadi part time. Tuhan, Engkau panggil saya menjadi full time di gereja, saya masih ingin kerja. Saya masih ingin cari uang. Wah, gak boleh. Tapi yang part time, ya, pengurus misalkan, atau mungkin hamba Tuhan setengah itu ya, yang bisa bekerja, gak boleh jadi full time. Gak bisa jadi full time. Dia tetap setengah. Ya, setengah. Nah, ini adalah ciri yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah kalau dipanggil full timer dan terus menolak, terus menjauh, nanti dipukul oleh Tuhan, ditegur Tuhan, didisiplin Tuhan, akan terima kepahitan dan kesulitan yang begitu besar dari Tuhan. Kalau terus menolak panggilan sebagai hamba Tuhan. Dan Pendeta Stephen Tong bersaksi, kenapa dia punya teori seperti ini? Karena dia alami ketiganya. Ya, Pendeta Stephen Tong itu menguji panggilan sebagai hamba Tuhan, alami 3 hal ini. Dia tahu susah lah khotbah ya. Lebih gampang menurut dia mungkin di masa dulu, lebih gampang jadi pebisnis atau pejabat negara mungkin. Tapi dia tahu susah, dia nggak mau, ya nolak. Terus dia tahu harus full time, tapi kayaknya setengah aja lah untuk Tuhan ya. Bisa bekerja yang lain untuk Tuhan, terus dia tolak, kayaknya seperti itu. Dan terakhir Tuhan akhirnya pukul dia. Dengan kesakitan yang luar biasa yang dia tidak tahu sampai sekarang sakitnya apa. Itu waktu zaman Pendeta Stephen Tong muda ya. Tapi bisa sembuh. Ya, karena dia taat pada panggilan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merenungkan panggilan Tuhan di tahun ini. Ya, kita hidup berdasarkan panggilan Tuhan. Kita ada 3 panggilan ini yang harus kita responi, yang kita gumulkan. Yang pertama, apakah kita sudah percaya Yesus Kristus sungguh-sungguh? Ambil keputusan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut. Yang kedua, apakah kita sudah hidup dalam pertobatan? Dan yang ketiga, apakah kita dipanggil sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan full timer? Ya, Paulus pernah mengatakan bahwa kita ini dijadikan rekan kerja Tuhan. Rekan kerja. Padahal kita lebih rendah, lebih tidak berkuasa, berdosa di hadapan Tuhan. Kalau para pebisnis, marketing, itu punya mitra, itu pasti yang mitra yang menguntungkan kan? Kalau bisa yang lebih atas dari kita. Tapi Tuhan mau bermitra dengan yang di bawah dia loh. Tuhan tuh mau merugikan dirinya sendiri dengan memakai kita yang berdosa ini. Kita jadi rekan kerja Tuhan yang lemah. Tapi Tuhan mau memakai kita. Bukankah ini panggilan yang indah dalam hidup kita? Kita yang lemah, kita yang berdosa, tapi Tuhan mau pakai kita untuk melayani Dia. Dipakai untuk alat kemuliaannya. Inilah pekerjaan Tuhan. Kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Dan pekerjaan Tuhan ini kita bisa aplikasikan dalam keseluruhan hidup kita. Seluruh hidup kita adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Yudas kenapa meninggalkan Yesus? Kita lihat perspektif perbuatannya ya. Karena hatinya selamanya tidak ada pekerjaan Tuhan. Dia nggak mau jadi mitranya Tuhan. Dia nggak mau menjadi pekerja Tuhan. Yang menjadi daya tarik bagi Yudas pada akhirnya adalah uang. Dia cinta uang. Dia tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, itu kenapa Yudas meninggalkan Yesus. Dan hari ini kita mendengarkan khotbah panggilan Tuhan. Kiranya kita bisa menjalani panggilan Tuhan seumur hidup kita. Menutup khotbah ini, saya ceritakan satu lagu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu dari Ernest Blendy, seorang pelayan Tuhan dari Gereja Bala Keselamatan. Yang menulis lagu himne setelah diperhadapkan dengan pilihan mau pelayanan di gereja besar atau pelayanan di tempat yang bernama Hell's Kitchen di New York. Jadi bayangkan ya, ada kota ya, ada daerah nih ya, namanya bukan Banjarsari, bukan Nusuan ya, bukan Nusukan ya, Nusuan gitu ya. Tapi namanya adalah dapur neraka, ya, Hell's Kitchen gitu ya, Hell's Kitchen.
Itu di tepi sungai di kota New York, tempat kumuh namanya Hell's Kitchen, ya, nerakanya dapur. Itu daerah orang-orang miskin, daerah kumuh, banyak pekerja kelas bawah, ya, kuli-kuli, dan banyak bisnis yang tidak benar. Salah satunya adalah bisnis LGBT. Terus si Ernest Blandy ini diperhadapkan dua pilihan demikian, pilih yang mana? Kalau berdasarkan pilihan kedagingan Bapak Ibu sekalian, pilih yang nyaman dong, kota besar. Pasti cukup hidupnya. Jemaatnya juga intelektual, sopan santun, baik-baik gitu ya. Gak banyak masalah lah, kurang lebih gitu. Meskipun tetap masalah itu ada ya. Tapi secara kedagingan pasti dia pilih itu. Tapi yang dia pilih melayani di Hell's Kitchen. Karena dia memikirkan bukan soal diri, melainkan panggilan Tuhan, suara Tuhan. Kenapa dia pilih Hell's Kitchen, tempat kumuh, tempat banyak penjahat, banyak LGBT di sana? Karena panggilan Tuhan atas hidupnya, bukan panggilan diri. Kalau panggilan diri, dia pilih di kota besar. Tapi panggilan Tuhan, dia sadar bahwa kalau bukan aku, siapa lagi yang ke sana? Kalau semua hamba Tuhan berpikir seperti aku, siapa yang akan pergi ke Hell's Kitchen? Akhirnya dia memutuskan untuk pilih tersebut, dan lagu yang dia buat teksnya ini berdasarkan Markus 8 ayat 34. Saya bacakan bagi kita semua ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, lirik lagu ini mengungkapkan komitmen dan ketaatan kepada Yesus Kristus. Siapapun dan dimanapun Yesus memimpin, kita mau ikut. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini, minta kesediaan pemusik ya, untuk kita sama-sama bernyanyi sebelum kita menutup khotbah ini. I can hear calling, I can hear my Savior calling, I can hear my Savior calling, take thy cross and follow me, where he lives. Me, I will follow. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. I'll go with him all the way. Bait yang kedua. I'll go with him through judgment. I'll go with him through the judgment. I'll go with him through the judgment. I'll go with him all the way. Where he leads me, I will follow. Yang terakhir, He will give me grace and glory. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory, and go with me all the way. Where He leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow.
with Him all the way. Tuhan ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk panggilan Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau menyatakan kehendak Tuhan, Engkau memanggil kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang boleh kami miliki, untuk kami bisa merenungkan panggilan Tuhan, untuk bisa merenungkan siapakah pribadi Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa tekun terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, karena itulah yang diperkenan oleh Tuhan, dan Tuhan juga akan menyertai dan menolong kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.